Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Natasha Dwi Aprianti Putri dari kelas 10 TJKT 1 akan mempresentasikan mengenai networking models. Nah, seperti biasanya materi yang akan saya presentasikan yaitu 1. Konsep, 2. TCP IP model meliputi application layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Yang ketiga adalah encapsulation dan decapsulation name of TCP/IP message. Dan yang keempat adalah OSI layers model. Yang pertama adalah konsep. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Yang pertama adalah TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers. Namun, penerapan dalam real networks, TCP/IP model lebih mudah dibagi menjadi 5 layer, yaitu yang pertama, application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antaranya adalah contohnya service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan lain sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. 2. Transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau yang disebut dengan transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Dan yang ketiga adalah network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP atau yang bisa disebut dengan Internet Protocol. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Addressing, jadi kalau yang addressing itu bawa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Nah, routing adalah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, yaitu mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Dan yang keempat adalah data link layer dan physical layer. Nah, data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah VCS, frame check sequence, yaitu error detection mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MSC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Selanjutnya adalah encapsulation and decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data yang header pada data di setiap layernya. Sedangkan decapsulation adalah perubahan agar menjadi data lagi. Selanjutnya yaitu OSI model bagian konsep. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP lebih dominan dibanding
OSI layer. Namun, OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, dan yang terakhir adalah OSI model bagian layer. Terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. 1. Application layer memiliki kode L7 PDU. 2. Presentation layer L6 PDU. 3. Session layer L5 PDU. 4. Transport layer L4 PDU. 5. Network layer L3 PDU. 6. Data link layer L2 PDU. 7. Physical layer bit. Low layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session 1-4. Kemudian upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5-7. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.